Berikut saya tampilkan data tunggal data berat badan kelas IP6E untuk mencari modus, di mana modus tadi adalah data yang populer atau sering muncul. Di sini datanya adalah berupa 52 dan 52 sebanyak 3 frekuensi. 1 2 3. Jadi didapatkan modus dari data tersebut adalah 52 dengan frekuensi 3. Median merupakan nilai tengah dari suatu data, di mana data tersebut kita urutkan dari terkecil hingga ke terbesar, dan sebaliknya terbesar sampai yang terkecil. Jika data tersebut merupakan data genap, di mana terdapat dua median di dalamnya yang merupakan data ke-11 dan 12, yaitu 52 dan 56. Lalu kita bagi 2, dapat hasilnya adalah 54. Untuk min merupakan hasil rata-rata dari data tersebut, yaitu dengan rumus total nilai dibagi banyak data. Dari keseluruhan ini kita jumlahkan, kita tambahkan semuanya, lalu dibagi dengan jumlah data. Jumlah data di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi jumlah data ini ada 22 dengan hasil 1251 dibagi jumlah data yaitu 22, didapatkan hasil 56,86. Lanjut kita ke standar deviasi dari data tadi, yaitu kita pertama mencari simpangan. Yang pertama XI dikurang X bar. XI nya adalah nilai sampel ini dikurangi dengan X bar. X bar tadi adalah rata-rata atau min, dimana 56,86. Jadi caranya nilai ini kita kurangkan dengan rata-rata kita tadi 56,86 sehingga terhasilkan min 23,86. Untuk mencari simpangan kuadrat, kita cukup mengkuadratkan dari sini lalu dikuadratkan sehingga menghasilkan data ini. Lalu kita jumlahkan menghasilkan data sekian. Dan rumusnya adalah S sama dengan kuadrat sigma XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Dan didapatkan hasil seperti ini. Untuk penjelasan rentang data adalah rentang data didapatkan dari pengurangan data terbesar dikurangi data terkecil, di mana data tadi setelah kita urutkan, data terbesarnya adalah 99 dan data terkecilnya adalah 33. Rumusnya adalah R sama dengan XT dikurang XR. XT adalah data terbesar dan XR adalah data terkecil. Dan terjadilah, kita masukkan rumusnya, data terbesar tadi adalah 99 dan data terkecilnya adalah 33, kemudian kita kurangi dan dapat hasil 66. Sedangkan varians kita menggunakan rumus tau kuadrat sama dengan sigma, di dalam sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. N itu adalah banyaknya data tadi, dan didapatkan hasil seperti ini. Untuk mendapatkan hasil ini, kita perlu membuatkan tabel seperti ini dengan simpangan kuadrat dengan rumus tadi, dan kita jumlahkan dari atas sampai bawah ini, ditambahkan semuanya, lalu terciptalah hasil ini. Lalu kita masukkan ke sini, dibagi dengan jumlah data, dan dapatlah hasil sekian. Lanjut kita kepada penghitungan min, median, dan modus pada data bergolong.
Yang pertama itu adalah min dengan rumus ME sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. XI ini adalah nilai tengah dari interval terendah dan tertinggi lalu dibagi 2 sehingga mendapatkan nilai tengahnya masing-masing. Perlu dibuat tabel sebagai berikut untuk memudahkan kita dalam pengerjaan. Yang pertama kita membuat mencari min dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita masuk ke tabel. Yang pertama kita mencari XI atau nilai tengahnya. Di sini terdapat 35,5. Hasil tersebut didapatkan yaitu 31 ini ditambah 40 lalu dibagi 2 menghasilkan 35,5 dan seterusnya. FI ini adalah frekuensi dari data tabel tersebut dari data tabel ini. Lalu FIX ini adalah perkalian dari frekuensi dikalikan nilai tengah tersebut dan didapatkan hasil seperti ini dan seterusnya. Untuk sigma FIX ini adalah penjumlahan dari seluruhnya karena sigma adalah keseluruhan dari data tersebut dan menghasilkan data 2310. Lalu kita masukkan kepada rumus 2310 dibagi jumlah dari frekuensi, di mana jumlah frekuensi adalah 40. Lalu kita masukkan lalu dibagi dan menghasilkan data minnya merupakan sekian. Lalu kita masuk kepada median, di mana median ini adalah nilai tengah dan penggunaan rumusnya sebagai berikut. Untuk data bergolong, MD sama dengan B ditambah P sama dengan 1/2N dikurang F dibagi F. Untuk penjelasannya ada di sini, di mana B adalah batas bawah di mana median akan terletak. Di mana median akan terletak yaitu ini, di mana frekuensi terbanyak yaitu median 51 kita kurangkan dengan 0,5 sebagai batas jaraknya. Lalu P adalah panjang kelas interval. F adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya adalah 15. Jadi jumlah semua, jadi F-nya adalah 3 ditambah 7 ini sehingga menghasilkan 10. Untuk F kecil yaitu frekuensi kelas median, ya ini adalah frekuensinya 15. Lalu kita jumlahkan. Pertama kita di dalam kurung dulu yang kita olah, 20 dikurang 10 dibagi 15 sehingga menghasilkan 0,6. Lanjut kita masukkan data dari sini ke sini. 50 yang kita jumlahkan dulu yaitu perkalian 10 dikali 0,6 sama dengan 6. 50,5 ditambah 6 sama dengan 56,5, sehingga median dari data ini yaitu 56,5. Lanjut kita ke modus dengan rumus sebagai berikut. MO sama dengan B ditambah P dalam kurung B1 dibagi B ditambah B2.
B adalah batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyaknya yaitu 15. Kelas bawahnya ada 51 yang harus dikurangkan 0,5 jadi 50,5. Sedangkan P panjang kelas interval. Panjang kelas interval di mana 5 dari jarak 51 ke 60 ini ada 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Terdapat 10 panjang kelas intervalnya. Lalu untuk mendapatkan B1 adalah frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval yang terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya, yaitu kelas interval terbanyaknya 15 dikurangi dengan kelas sebelumnya adalah 7 sehingga dapatlah hasilnya 8. Untuk B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Kelas modusnya adalah 15 dan kelas interval berikutnya adalah 8. 15 dikurang 8 adalah 7 sehingga hasilnya 7. Kemudian kita proses data yang di dalam kurung terlebih dahulu sehingga menghasilkan data 0,53. Kemudian kita kali dengan 10 sehingga mendapatkan data 5,3. Lalu kita tambahkan dengan B tadi adalah 50,5 sehingga mendapatkan hasil 55,8. Lanjut kita kepada standar deviasi atau simpangan baku dari data bergolong. Yang pertama kita buatkan tabel seperti ini dengan rumus-rumusnya sebagai berikut. Dengan tau kuadrat ada tau untuk standar deviasinya S kuadrat dan S biasa. Varians populasi diberi simbol tau kuadrat dan standar deviasinya adalah tau, sedangkan varians untuk sampel diberi simbol S kuadrat dan standar deviasi sampel diberi simbol S. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan rumus sebagai berikut, di mana rumusnya adalah S sama dengan kuadrat sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang I. Untuk mencari Fi adalah frekuensi seperti data tadi. Untuk mencari Fi dan Xi ini kita perlu membuatkan tabel seperti ini, dimana untuk mendapatkannya kita berurutan dari sini kemudian ke sini lalu ke sini. Yang pertama itu Xi dikurang X bar, yang Xi tadi 35,5 dan dikurangi rata-ratanya, di mana rata-rata tadi kita dapatkan adalah 57,75. Jadi 35,5 dikurangi dengan 57,75 sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Untuk mencari simpangan kuadratnya, yaitu kita hanya perlu memangkatkan hasil dari ini, yaitu 22,25 ini kita kali lagi dengan 22,25 sehingga menghasilkan data sebagai berikut. Untuk
mendapatkan hasil ini, yaitu hasil dari sini, lalu kita kalikan dengan frekuensi ini sehingga menghasilkan data sebagai berikut dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X bar kuadrat, kita perlu menjumlahkan data tersebut dari awal hingga akhir dan menciptakan hasil seperti berikut ini. Lalu kita masukkan kepada rumus. Nah, N-nya ini adalah jumlah dari frekuensi dan kemudian dikurangi 1. Sehingga dapatkan 40 kurang 1 adalah 39. Lalu kita bagi antara atas dengan bawah sehingga mendapatkan hasil berikut. Lalu kita kuadratkan dan mendapatkan hasil seperti ini.